Halo Sobat Bahasa, bertemu bersama dengan saya Amos Tandesalu, Wakil 1 Duta Bahasa Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dalam siniar bersama dengan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada sore hari ini bersama-sama dengan saya ada Bapak Imam Budi Utomo. Dari mana Pak? Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, berarti dari Kementerian ya Pak? Ya, biasa sekali. Bagaimana Pak perjalanannya dari Jakarta ke Kalimantan? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Apalagi saya pernah di Kalimantan Timur selama 5 tahun. Jika dapat dikatakan ini merupakan perjalanan pulang. Oh, perjalanan setelah iya ya Pak ya. Oke, baik. Ya, untuk Bapak sini kan pasti ada tujuan Bapak. Ya, kalau dari Bapak sendiri tujuan utamanya apa sih? Ya, tujuan utamanya sesuai dengan apa yang tertera di latar belakang kita adalah rapat koordinasi berkaitan dengan revitalisasi bahasa daerah. Jadi melakukan rakor bersama dengan pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Timur ini, yaitu dari pemerintah daerah, kemudian dari lembaga-lembaga adat, kemudian dari dinas pendidikan dan seterusnya, untuk kita lakukan dalam kaitannya dengan bagaimana kita akan merevitalisasi bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ini tujuan utamanya melakukan rakornya. Jadi kalau misalnya revitalisasi, revitalisasi, kalau Bapak melihat sendiri kenapa sih kita masih perlu nih revitalisasi untuk bahasa daerah, khususnya untuk di Kalimantan Timur? Memang revitalisasi ini sangat kita perlukan, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Seperti dinyatakan oleh UNESCO bahwa dalam 30 tahun terakhir ini telah punah 200 bahasa. Bahasa-bahasa di dunia ini punah 200 dalam waktu 30 tahun terakhir. Berarti kalau kita hitung dalam setiap tahun itu akan punah 6 sampai dengan 7 bahasa daerah. Dalam 2 bulan berarti akan punah 1 bahasa daerah. Jangan-jangan yang punah itu ada di Indonesia, yang kita memiliki 718 bahasa daerah. Dan sudah diidentifikasi oleh teman-teman di Balai Bahasa Kantor Bahasa se-Indonesia, kita telah kehilangan 11 bahasa daerah yang sudah punah. Dan kita memiliki ada beberapa puluh bahasa daerah yang kondisinya kritis, terancam punah, kemudian mengalami kemunduran dan lain sebagainya, rentan begitu. Untuk itulah kita perlu untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Termasuk bahasa-bahasa yang dalam kategori aman, tetap kita revitalisasi. Baik, betul Pak. Sekali lagi, kalau melihat kondisi dan data dari UNESCO sendiri memang cukup memprihatinkan ya Pak ya. Mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Betul. Oke, baik. Di sini bagaimana nih tanggapan Bapak terkait dengan penyelenggaraan untuk koordinasi antar instansi terkait dengan bahasa daerah? Apakah kalau dari kacamata Bapak sendiri melihatnya antar instansi ini sudah mengimplementasikan bahasa daerah di instansi mereka dengan baik sebagai bentuk pelestarian atau seperti apa Pak? Mungkin untuk beberapa pemerintah daerah mungkin sudah melakukannya, misalnya dengan membuat perda-perda, peraturan daerah, misalnya Perda Nomor 2 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tentang pelindungan adat di pasar begitu. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan pelindungan tersebut. Termasuk juga dalam memasukkan muatan lokal bahasa pasar ke dalam pembelajaran. Ini kan bagian dari itu. Hanya saja mungkin menurut kacamata kami terkait dengan implementasinya ini yang perlu, misalnya ada tindak lanjut, perlu pengarahan dan sebagainya dari pusat. Untuk pelindungan bahasa daerah, kaitannya dengan revitalisasi bahasa daerah, ini pusat diberikan kewenangan oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan untuk melakukan fasilitasi, pendampingan dan lain sebagainya, sehingga arahnya jelas. Arah di seluruh Indonesia nanti akan jelas, seperti ini yang dilakukan untuk melakukan pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerahnya seperti itu. Oke, jadi memang tujuan dari pusatnya jelas dan terarah, terukur, bertahap, berkelanjutan. Iya, jadi lebih ke pusat mengarahkan, kemudian daerah yang akan daerah yang diberikan kewajiban untuk melakukan pengembangan, benar. pembinaan
dan pelindungan terhadap bahasa dan sastra di daerahnya daerah masing-masing. tersebut. Iya betul Pak. Ya jadi memang peran pemerintah daerah sendiri pun di antar instansi pun memang cukup penting ya, Iya, gitu sangat istilahnya. penting, sangat penting, sangat strategis. Betul. Nah, Itulah menjadi kewajiban daerah. kemudian bagaimana nih upaya pelindungan bahasa daerah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selain melalui program revitalisasi ini, Pak? Baik. Berkaitan dengan program pelindungan terhadap bahasa daerah ini sebenarnya sudah program lama. Iya. Karena dengan adanya pusat bahasa waktu itu tahun 1900-an berapa begitu, itu sudah ada juga program pelindungan bahasa daerah. Dan ini berlanjut sampai dengan sekarang. Hanya saja terkait dengan konsep, terkait dengan metode, terkait dengan pola revitalisasi bahasa daerah ini yang baru kita laksanakan tahun kemarin dengan mengambil contoh atau sebagai proyek percontohannya itu di 3 wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kemudian dilanjutkan pada tahun ini dengan 12 provinsi. Sementara kalau terkait dengan pelindungannya, sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama. Hanya yang berkaitan dengan model sekarang ini, ya baru sekarang ini, dengan melibatkan banyak pihak. Iya betul Pak. Dan perlu kami tambahkan, pelindungan terhadap bahasa daerah ini sebenarnya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pemetaan bahasa daerah. Pemetaan, dan betul. itu sudah kami lakukan sampai dengan 2019 sudah terpetakan 18 bahasa daerah. Betul. Gitu kan? Iya. Kemudian yang kedua, kajian vitalitas terhadap bahasa-bahasa daerah itu. Meskipun kami belum melakukan kajian vitalitas terhadap semua bahasa daerah, tetapi sekarang sudah bisa terpetakan. Iya betul. Sudah ada kajian vitalitasnya. Ada berapa bahasa daerah yang aman, ada berapa bahasa daerah yang rentan, ada berapa bahasa daerah yang mengalami kemunduran, ada berapa bahasa daerah yang hampir punah, ada berapa bahasa daerah yang kritis, dan ada berapa bahasa daerah yang punah. Yang punah ini sudah ada 11 bahasa daerah. Dan itu ada di wilayah timur Indonesia, di Papua, Maluku Utara, dan Maluku, yang paling banyak menyumbang bahasa daerah yang sudah punah itu. Kemudian yang berikutnya setelah vitalisasi, vitalitas adalah konservasi. Konservasi itu artinya kami melakukan pendokumentasian. Melakukan kajian-kajian, analisis, misalnya terkait dengan fonologinya. Bahasa Pasir itu fonologinya seperti apa? Iya betul Pak. Kemudian sintaksisnya, morfologinya, untuk dijadikan katakanlah tata bahasanya. Tata bahasa Pasir itu seperti apa toh? Kemudian berkaitan dengan kosakatanya, kita buatkan, kita siapkan kamusnya. Ya betul Pak. Dan alhamdulillah kamus bahasa Pasir ini sudah ada. Iya betul. Sudah kami susun tahun 2013 atau 2014 yang lalu. Nah setelah konservasi, kemudian kami lakukan revitalisasi. Nah yang ini ya Pak ya. Kalau dulu konsepnya adalah revitalisasi itu hanya untuk bahasa-bahasa daerah yang kritis, hampir punah, seperti itu. Oh gitu. Jadi yang kalau kritis, yang tinggal 100 orang, yang tinggal penuturnya sudah mulai sedikit gitu ya Pak ya. Sangat sedikit. Itu yang kami revitalisasi. Itu konsep yang dulu. Kalau yang sekarang, konsep yang sekarang, bahasa yang aman pun ini wajib untuk kita revitalisasi. Ya betul. Kenapa? Sekali Pak. Karena bahasa yang sekarang aman belum tentu, belum menjamin 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang tetap aman. Memang iya, Nah, betul. Karena itu tetap kita gelurakan revitalisasi bahasa daerah untuk semua bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tetapi ini harus kita lakukan bertahap, mengingat berbagai SDM, SDA-nya, sumber daya anggaran, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, setelah revitalisasi, yang terakhir adalah registrasi, pencatatan kembali. Untuk kemudian kita siapkan ke UNESCO, dicatat di UNESCO. Oke, betul. Jadi memang ada 5 langkah penting yang sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Hanya saja pola yang terkait dengan revitalisasi. Yang ketiga, ini yang keempat ini yang dengan diubah model yang sekarang yang kita mulai 2020. Iya betul sih Pak. Ini memang kalau menurut saya sih untuk yang revitalisasi sekarang menurut saya memang sudah sangat-sangat baik sekali ya, karena kita tidak hanya melihat resiko yang harus dihadapin oleh yang mau punah atau yang sudah kritis, tapi yang aman pun harus kita betul. betul. Dan konsep yang sekarang ini sifatnya adalah
besar begitu dengan melibatkan banyak pihak. Betul. Oke. Pemerintah daerah kita libatkan, kemudian guru-guru kita libatkan, kepala sekolah kita libatkan, komunitas kita libatkan, lembaga adat kita libatkan, para pemuda, pelajar, siswa kita libatkan, termasuk duta bahasa kita libatkan. Oke, siap Pak. Ini bagian Tugas juga itu, betul Pak. revitalisasi ini secara Besar-besaran. secara masif, terstruktur, Iya betul betul. bertahap kan begitu. Oke, baik. Terkait dengan regulasi nih Pak, kan kalau saya tidak salah ada beberapa regulasi yang memang sudah menjadi dasar dari kegiatan untuk salah satunya revitalisasi bahasa ini. Nah, untuk regulasinya sendiri sebenarnya apakah cukup signifikan membantu revitalisasi tersebut atau masih harus ada perubahan-perubahan lagi, regulasi lagi terkait Kalau kegiatan-kegiatan? regulasi ini sudah sangat mencukupi, sangat kuat begitu dalam rangka untuk melaksanakan revitalisasi. Hanya implementasinya inilah yang perlu digenjot, yang perlu dilaksanakan secara terus-menerus. Implementasinya. Kalau peraturan perundang-undangan sudah Bagus ya, sudah cukup sangat bagus. sudah cukup representatif. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan bahasa negara pasal 36, yang terkait dengan bahasa daerah pasal 32, pasal 32 Iya, inilah betul. yang kita gunakan untuk revitalisasi bahasa daerah. Sebagai dasar kegiatannya betul. Dari undang-undang ini tadi Turunkan diturunkan dari lagi. Undang-Undang Dasar turun ke undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Iya betul. Antara lain tentang penggunaan Penggunaan bahasa Indonesia. dan juga berkaitan dengan upaya pengembangan, pembinaan, pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah. Daerah betul. Yang di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa urusan bahasa dan sastra Indonesia kewajiban pusat. Urusan bahasa dan sastra daerah kewajiban daerah. Tetapi pusat memberikan fasilitasi di dalam upaya pengembangan, pembinaan, pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah. Nah itu. Demikian juga sebaliknya, itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, Lambang serta negara, lagu betul. kebangsaan. Iya betul. Turunnya lagi terkait dengan pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Belum lagi nanti ada perpresnya, belum lagi nanti ada permendikbudnya, belum lagi ada permendagrinya dan lain sebagainya. Oke, jadi memang peraturan perundang-undangan ini sudah cukup lengkap. Regulasinya Tinggal bagaimana cukup. implementasi di lapangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Nah itu terkait dengan implementasi itu pasti ada tantangannya Pak ya. Nah, ya. Nah dari regulasi sendiri, dari kacamatanya Bapak sendiri melihat tantangan apa sih yang paling menonjol yang dihadapin mungkin hampir seluruh daerah untuk menjalankan regulasi yang sudah dibuat seperti itu. Baik, tantangannya yang paling utama ini adalah terkait dengan sikap bahasa, sikap bahasa masyarakat. Apakah itu masyarakat golongan tua, ataukah golongan mudanya, remajanya. Golongan tua misalnya dia tidak lagi untuk apa anak saya belajar bahasa daerah, untuk apa anak saya belajar bahasa Pasir misalnya, untuk apa anak saya belajar bahasa Kutai. Lebih baik anak saya belajar bahasa Inggris, Misalnya, sehingga nanti bisa ke luar negeri, bisa banyak uang dan sebagainya, prospeknya cerah kan begitu. Pemikiran-pemikiran Sikap gitu ya bahasa. Pak ya. Kemudian anak muda sendiri seperti itu, merasa malu, merasa rendah diri apabila menggunakan bahasa daerah. Jadi sikap bahasa ini yang paling utama sebagai kendala kita melakukan revitalisasi. Oleh karena itu yang perlu diubah pola pikirnya adalah bahwa bahasa daerah, kita pelajari bahasa daerah ada keuntungannya, keuntungan maupun keuntungan batinnya kita. Pelajari bahasa daerah, budaya kita, pikiran-pikiran yang terdapat di bahasa itu juga akan terselamatkan. Betul. Berkaitan dengan ekonomi misalnya, Iya. ini bisa menjadi lahan baru bagi kita, para YouTuber misalnya. Misalnya ada Londo Kampung, Iya. Australia itu, orang Australia, konten-konten bahasa Jawa, betul. itu sangat Iya. sangat mendidik juga selain menghibur dan menghasilkan uang itu. Iya, malah jadi Dia sesuatu punya- ya Pak dia ya yang punya bagus. Manajemen punya siapa yang jadi ini, konten kreatifnya siapa, kan menjadi pekerjaan baru itu. Berarti memang kembali lagi ke sikap kita nih Sikap harusnya bahasa. gimana sih terhadap bahasa Harus itu ya kita Pak ya. tumbuhkan sikap positif di dalam diri kita bahwa belajar bahasa daerah itu tidak rendah, belajar bahasa daerah itu bisa menguntungkan Iya. material,
belajar berbahasa daerah itu bisa, pokoknya yang bagus-bagus lah. Itu tantangan utama. Iya sih Pak, benar-benar. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan itu, kembali lagi ke diri kita gimana sih nanggepinnya ya, betul sekali Pak. Seberapa jauh upaya kita untuk melakukan revitalisasi, demikian juga pemerintah daerah menyiapkan anggarannya itu besar, begitu sikap bahasanya ini tidak ada atau rendah, ya sudah. Ya sangat disayangkan ya, betul. Dua generasi bahasa daerah itu akan hilang. Betul Pak. Terbesar kita mengubah sikap bahasa. Nah dari sebenarnya program bisa kecil aja yang sekiranya bisa membantu untuk revitalisasi bahasa daerah gitu. Baik, ini yang bisa dilakukan misalnya oleh generasi muda, buatlah konten-konten yang menyenangkan, baik bagi yang bersangkutan merasa nyaman begitu ya. Demikian juga untuk masyarakat generasi yang sebaya. Jadi misalnya Bang Ramos ini membuat konten, tentu kontennya bukan untuk orang tua, kontennya juga adalah untuk anak muda. Ini ada Bunga Salsabila, ini YouTuber baru ini, YouTuber baru berbahasa daerah, berbahasa Jawa. Dia punya konten-konten yang menyenangkan ini, dan ini disukai bukan hanya oleh anak-anak. Anak saya pun sekarang menjadi penggemar si Bunga Salsabila, tetapi orang tua juga senang. Gitu. Iya benar. Yuskak gitu. Jadi, gunakanlah ini sarana prasarana yang ada sekarang ini dengan kita buat konten-konten sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah, misalnya pusat dan daerah dalam rangka untuk melakukan revitalisasi. Betul. Nah terkait dengan kalau tadi generasi muda ya Pak ya, kemudian bagaimana ini dengan generasi yang mungkin sudah cukup berumur ya Pak ya, mereka kan harusnya juga bisa menurunkan itu ke generasi muda. Apakah ada nih semacam program untuk mereka, misalnya ada pelatihan untuk dibukakan kelas bahasa daerah atau seperti apa Pak? Gitu yang nanti mungkin dari orang-orang tua nih yang akan mengerti. Jadi ini yang saya ketahui ini di Jawa yang saya ketahui, tetapi nanti bisa juga dilaksanakan, dipraktikkan di daerah lain. Juga di Kalimantan Timur, apakah itu bahasa Pasir ataupun Kutai. Di Jawa itu ada kursus Pranoto Coro. Jadi Pranoto Coro itu bagaimana sebagai pembicara, misalnya acara kematian, acara hajatan, manten, pengantin, kemudian atau sebagai pewaran dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa Jawa. Itu ada kursusnya. Luar biasa. Dan itu berbayar begitu ya. Dan lulusan-lulusan dari Pranoto Coro itu nanti bisa terjun ke masyarakat, dia bisa menjadi pembicara, bisa menjadi apalah begitu, betul. keluarga yang hajatan, dan itu menguntungkan. Saya tidak tahu kalau seandainya itu nanti bisa diterapkan misalnya di bahasa-bahasa daerah di Indonesia, ada semacam Pranoto Coro atau pembawa acara, itu kemungkinan besar nanti peminatnya juga banyak. Apalagi nanti ketika ada acara sunatan atau acara yang lainnya misalnya, itu gunakan pembawa acara berbahasa daerah itu. Bahasa itu sebenarnya ketika udah keuntungannya cukup banyak untuk kita ya Pak ya. Makin banyak orang menguasai bahasa, makin banyak keuntungannya. Betul. Jadi nggak cuma bahasa asing aja, nggak cuma bahasa Indonesia aja, bahasa daerah pun menjadi peluang kita mendapatkan sesuatu tambahan. Ini jujur saya pribadi nih Pak, ini saya baru terbuka nih pikiran saya. Oh iya benar juga ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya ada satu acara di lingkungan itu, kadang kan mereka itu butuh kayak penutur bahasa daerah gitu ya Pak ya, gitu. Nah untuk zaman sekarang memang udah agak susah nih, apalagi generasi muda. Misalnya di sana ketika ada acara hajatan itu kan ada berbalas pantun. Betul. Kalau tidak dipelajari tidak akan bisa. Betul Pak, betul. Betul. Nanti bisa dibuka seperti itu. Iya betul sekali ya Pak. Revitalisasi pun bisa sebenarnya dari semacam permainan-permainan seperti itu ya. Gitu bagus. Mungkin kita udah masuk ke dalam sesi terakhir ya Pak. Saya pengen dengar dong kesan Bapak sendiri untuk terkait dengan
revitalisasi untuk yang ada di Kalimantan Timur sendiri. Kebetulan kan Bapak ini pernah di pada saat tahun sebelumnya, dan sini bagaimana nih Pak perubahannya, kesannya yang dilihat? Program revitalisasi bahasa daerah ini nanti akan bisa kita laksanakan bukan hanya tahun 2022, tetapi nanti bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun sebelum, mengingat di acara rapat koordinasi ini ada penandatanganan komitmen bersama. Betul. Pertanyaan-pertanyaan begitu luar biasa dari para peserta rakor, apakah itu dari pemerintah daerah, ada Pak Asisten datang, ada Kepala Dinas datang, ada Ketua Lembaga Adat datang, ada guru, ada kepala sekolah, perwakilan-perwakilan. Beliau-beliau itu datang dan alhamdulillah memberikan dukungan. Sehingga saya yakin, optimistis, ini bisa dilaksanakan dan insya Allah akan sukses. Iya, ini sih, karena saya ngelihat tadi, kebetulan saya juga bergabung di rapat koordinasi, saya ngelihat memang hampir unsur masyarakat itu hampir ada semua. Dan sebenarnya memang itu yang diperlukan untuk ketika kita ingin revitalisasi bahasa daerah itu ya Pak ya. Penting generasi muda datang. Betul. Oke, baik. Mungkin Bapak sendiri nih, pesan-pesannya entah buat kami nih generasi atau untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Timur mungkin, atau di masyarakat Indonesia, bagaimana ini Pak? Baik, saya mungkin hanya ingin menyampaikan Trigatra. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah moto kami. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah kuasailah bahasa asing. Dengan kita melaksanakan Trigatra itu, insya Allah bahasa daerah kita selamat, bahasa Indonesia kita jaya menjadi bahasa internasional, bahasa asing pun kita bisa dikenal oleh dunia luar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih luas lagi, tidak hanya di tingkat daerah, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi kita bisa berkiprah di tingkat internasional. Itulah manusia Indonesia, generasi muda yang unggul nanti. Siap Pak. Makasih. Bahasa itu. Betul sekali, luar biasa. Kalau memang kita mau cinta, sikap berbahasa itu memang kita harus tumbuhkan. Kita implementasikan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu pastinya kita akan bisa menjadi individu yang unggul, betul ya Pak ya, luar biasa sekali. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Ram. Akhir kata, maaf mungkin kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga pemirsa yang ada di rumah boleh dapat menikmati dan menyaksikan bersama siniar bersama kantor bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Salam, terima kasih.